Halo semua, selamat datang kembali di YouTube channel LDCFH Untirta. Saya Salsabila Koirunisa dari Divisi Eksternal dan Internal Legal Drafting Community Fakultas Hukum Untirta. Di sini saya akan membawakan Draftingpedia dengan materi Negaraan, lembaga negara, dan hierarki perundangan. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar teman-teman bisa membantu membakar semangat kami untuk menyebarkan wawasan yang berguna bagi masyarakat luas, khususnya terkait perancangan naskah hukum atau legal drafting. Kita langsung aja ke materi. Yang pertama, ada negara. Negara adalah sebuah organisasi atau lembaga tertinggi yang kewenangannya adalah mengatur segala hal yang berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hal ini, hal-hal yang dimaksud adalah mengenai kesejahteraan, keamanan, dan pendidikan dari masyarakat luas. Perlu diketahui juga, tidak semua negara memiliki bentuk dan sifat yang sama. Dalam teori modern, bentuk-bentuk negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan, unitaris, dan negara serikat, federasi. Negara kesatuan adalah negara yang inti kegiatannya ada dalam pemerintah pusat dengan berdasarkan atas undang-undang pemerintah pusat tersebut dapat memberikan hak otonomi pada daerah-daerahnya yang paling kecil sehingga mampu menjalankan aturan yang dibuat sendiri. Contoh dari negara kesatuan adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan negara serikat atau federasi merupakan negara yang memiliki wilayah yang lebih luas. Inti dari kekuasaan negara serikat itu tetap berada di pemerintah pusat. Namun, negara-negara lain yang berada di dalamnya memiliki wewenang yang kuat untuk mengatur masyarakatnya. Contoh dari negara bentuk negara tersebut apa sih? Yang itu ada Amerika Serikat. Untuk suatu wilayah dapat dikatakan sebagai negara harus memiliki beberapa unsur. Menurut pandangan MacIver, negara harus memiliki 3 unsur pokok, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah. Dalam pengelolaannya, sebuah negara memerlukan beberapa lembaga yang dapat membantu keberlangsungan fungsi dari negara itu sendiri. Namun, beda negara, beda pula lembaga yang ada di dalamnya. Nah, ada lembaga negara. Apa sih lembaga negara itu? Singkatnya, lembaga negara adalah suatu lembaga pemerintah yang tujuannya adalah untuk membantu negara dalam menjalankan fungsinya bagi masyarakat. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga negara. Macam-macam lembaga negara tersebut adalah: yang pertama, lembaga legislatif. Lembaga ini memiliki cakupan dalam lingkup undang-undang. Tugas utamanya adalah membantu negara dalam pembentukan dan perancangan undang-undang. Lembaga yang termasuk dalam lembaga legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang kedua, lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk menerapkan dan melaksanakan undang-undang dalam kehidupan bernegara. Yang termasuk dalam lembaga ini adalah presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, lembaga yudikatif. Sedangkan lembaga yudikatif merupakan lembaga yang menjalankan fungsi hukum dan mempertahankan undang-undang secara tegas dalam kehidupan bernegara. Contoh dari lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Di Indonesia, konsep trias politika atau kedudukan 3 lembaga tersebut merupakan unsur yang sangat penting sehingga keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa peraturan lainnya. Selain lembaga yang membantu negara untuk melaksanakan fungsi dan tujuannya, sebuah negara juga perlu menerapkan peraturan-peraturan yang digunakan sebagai penyeimbang dalam kehidupan bernegara. Jika tidak ada peraturan, maka akan banyak hal-hal yang bertolak belakang dengan tujuan dan konsep negara itu sendiri. Peraturan-peraturan tersebut juga dapat digunakan untuk mempresentasikan ketegasan negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun hierarki perundang-undangan. Di Indonesia, hierarki atau tingkatan undang-undang dimuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Bunyi dari undang-undang tersebut adalah adapun jenis dari hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti, keempat, Undang-Undang atau Perpu Peraturan Pemerintah, kelima, Peraturan Presiden, keenam, Peraturan Daerah Provinsi, dan ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Hal-hal yang disebutkan di atas memaknai bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia harus dijalankan sesuai dengan tingkatan dari yang tertinggi sampai yang berada di bawahnya. Dalam prinsipnya, undang-undang yang tinggi akan mengesampingkan undang-undang yang rendah. Undang-undang yang baru akan mengesampingkan undang-undang yang lama. Serta segala peraturan harus dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai peraturan pada tingkatan paling tinggi. Sekian materi yang bisa saya paparkan. Saya Salsabila Khairunisa, Divisi Eksternal dan Internal, pamit undur diri. Jangan lupa untuk cek video lainnya di channel ini. Tunggu kami di konten Draftingpedia selanjutnya ya. See you next video. Bye-bye.